Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Materials of Construction. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Regi Nesta Pradeka, Mita Handayani, Gayatri Nurfiarini, dan Galang Aisa Aditya. Yang pertama yaitu drawn tubing. Drawn tubing atau menggambar tabung adalah proses untuk mengukur tabung dengan mengecilkan tabung berdiameter besar menjadi yang lebih kecil dengan menarik tabung melalui cetakan. Proses ini menghasilkan tabung berkualitas tinggi dengan dimensi yang presisi, permukaan akhir yang baik, dan kekuatan tambahan dari pengerjaan dingin. Karena alasan ini, proses ini dilakukan untuk banyak material, terutama pengerjaan logam tetapi juga kaca. Karena sangat serbaguna, gambar tabung cocok untuk produksi skala besar dan kecil. Produksi kaca skala besar biasanya menggunakan proses satu langkah di mana kaca langsung ditarik ke dalam tabung dari tangki peleburan. Selanjutnya yaitu commercial steel. Commercial steel atau baja komersial sering dipakai sebagai bahan perkakas dalam pembuatan mesin-mesin produksi tepat guna. Jenis baja komersial adalah baja dalam bentuk batangan. Baja ini untuk keperluan komponen mesin produksi seperti bahan poros, bahan pasak, dan sebagainya, yang diharapkan memiliki kekuatan dan ketangguhan yang baik, agar pada saat digunakan dapat menahan beban dan bertahan dalam waktu pengoperasian. Salah satu cara dalam memperbaiki kualitas bahan tersebut adalah dengan perlakuan panas yang diikuti dengan pemanasan temper agar didapatkan kekuatan dan ketangguhan yang diinginkan. Selanjutnya wrought iron. Wrought iron atau yang dikenal dengan besi tempa adalah salah satu dari dua jenis besi yang diperoleh melalui proses peleburan selain besi cor atau cast iron. Wrought iron adalah jenis besi yang memiliki karakteristik lunak, ulet, dan berserat yang dihasilkan dari massa gumpalan besi yang relatif murni yang sebagian dikelilingi oleh terak. Wrought iron atau besi tempa biasanya mengandung kurang dari 0,1% karbon dan menghasilkan 1-2% terak. Karena sifat dan karakteristik yang dimilikinya, maka wrought iron lebih unggul untuk proses pengerjaan pembentukan logam dibandingkan dengan besi cor atau cast iron yang terlalu keras dan getas karena kandungan karbonnya yang lebih tinggi. Kegunaan wrought iron. Yang pertama, digunakan pada pembuatan pipa karena ketahanan korosi dan kelelahan yang baik serta kualitas pengelasan dan threading yang lebih baik. Yang kedua, digunakan untuk membuat batang untuk baut tetap, baut mesin, dan paku keling, dan lain-lain karena sifat yang diminta dalam aplikasi ini adalah ketahanan korosi dan kelelahan. Yang ketiga, digunakan untuk membuat lembaran plat. Yang keempat, digunakan untuk membuat rantai khusus dan kait keren karena kemampuan las yang baik dan kekuatan dampak tinggi. Yang kelima, digunakan secara luas untuk aplikasi pengerjaan tempa atau forging secara umum. Selanjutnya yaitu asphalted cast iron. Asphalted cast iron adalah paduan besi karbon dengan kandungan kadar lebih dari 2%. Paduan besi dengan kandungan karbon kurang dari 2% disebut sebagian baja. Unsur paduan utama yang membentuk karakter besi tuang adalah karbon C antara 3-3,5% dan silikon atau Si antara 1,8-2,4%. Perbedaan kadar C dan Si menyebabkan titik lebur besi tuang lebih rendah dari baja, yakni sekitar 1150-1200 derajat Celcius. Unsur paduan yang terkandung di dalamnya mempengaruhi warna. Patahannya besi tuang putih mengandung unsur karbida, sedangkan besi tuang kelabu mengandung serpihan grafit. Selanjutnya yaitu galvanized iron. Galvanisasi besi adalah proses pelapisan besi dengan seng guna memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap korosi pada besi dasar. Proses pembuatan besi lembaran galvanis dikembangkan secara bersamaan di Perancis dan Inggris pada tahun 1837. Metode ini menggunakan proses pencelupan panas untuk melapisi besi lembaran dengan seng, seperti plat timah. Logam galvanis awal dicelupkan dengan tangan. Saat ini hampir semua besi dilapisi. Metode yang paling umum untuk mengaplikasikan lapisan pelindung seng pada besi yaitu galvanisasi hot dip, elektrogalvanisasi, ceradizing, penyemprotan metalik, dan lukisan. Keuntungan dan kerugian galvanized iron. Keuntungan penggunaan pipa ini adalah 1. Harga terjangkau, 2. Ringan dan mudah diangkut, 3. Mudah dalam proses penyambungan. Kerugian dari penggunaan pipa ini adalah 1. Mudah terjadi pengkaratan atau korosi.
besi tuang atau cor atau cast iron merupakan jenis pipa yang termasuk paling lama digunakan. Biasanya mengandung larutan anti karat untuk perlindungan pipa itu sendiri dari proses pengkaratan. Panjang pipa ini antara 4-6 meter. Keuntungan penggunaan pipa ini adalah 1. Harga pipa cukup murah. 2. Mudah dalam proses penyambungan. 3. Tahan terhadap daya korosi. Adapun kerugian pada penggunaan pipa ini adalah 1. Konstruksi pipa keras sehingga mudah pecah. Kedua, pipa berat sehingga sulit dan mahal pada proses pengangkutan. Aplikasi cast iron biasanya diterapkan pada pembuatan grey cast iron sambungan pemipaan, engine block, gear flywheel, brake disc, dan landasan mesin. Ductile cast iron sambungan pemipaan, katup, pembadi, poros engkol, gear and engine block. White cast iron crusher, pulverizer, dan roll. Compacted graphite iron engine block, brake drum, dan manifold. Malleable cast iron heavy duty braking surface, high alloy cast iron komponen tahan karat, komponen non-magnetik, dan komponen-komponen khusus. Selanjutnya wood stove. Wood stove atau tungku kayu ini terbuat dari bahan stainless steel yang kuat dan tidak mudah berkarat. Selain memiliki ukuran yang kecil, ringan, praktis, wood stove ini bisa dibongkar pasang agar mudah dibawa berpergian. Secara khusus, wood stove ini diperuntukkan untuk kegiatan camping, hiking, dan kegiatan outdoor lainnya. Dengan ukuran yang relatif kecil dan desain unik, wood stove ini mampu menghasilkan panas yang optimal dan flow udara yang baik saat proses pembakaran terjadi. Kelebihan dari wood stove yaitu selain menggunakan bahan bakar kayu, ranting wood stove ini bisa menggunakan bahan bakar briket atau arang batu kelapa, arang kayu, dan parafin. Bisa digunakan sebagai bracket atau dudukan kompor spiritus atau burner stove, baik pabrikan maupun handmade. Tidak membutuhkan pelindung angin tambahan seperti windshield sehingga bisa lebih hemat. Selanjutnya konkret. Konkret atau beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral atau biasanya kerikil dan pasir, semen, dan air. Kelebihan beton adalah dapat mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selain itu pula, beton juga memiliki kekuatan mumpuni, tahan terhadap temperatur yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang murah. Sedang kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Pada struktur beton, jika ingin dilakukan penghancuran maka akan mahal karena tidak dapat dipakai lagi. Standar mutu beton K dengan satuan kilogram per cm persegi mengacu kepada Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N1-2. Standar ini mengacu kepada standar Uni Eropa dan lebih umum dikenal oleh para kontraktor. Yang terakhir yaitu riveted steel. Rivet adalah salah satu metode penyambungan yang sederhana. Sambungan keling umumnya diterapkan pada jembatan, bangunan, kettle, tangki, kapal, dan pesawat terbang. Penggunaan metode penyambungan dengan paku keling ini juga sangat baik digunakan untuk penyambungan pelat-pelat aluminium. Pengembangan penggunaan rivet dewasa ini umumnya digunakan untuk pelat-pelat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil. Setiap bentuk kepala rivet ini mempunyai kegunaan tersendiri. Masing-masing jenis mempunyai kekhususan dalam penggunaannya.